Bukan beda lagu nah. Bagaimana merayu janda. Sudah jarok. Ambil anaknya oleh embuknya. Sudah ya. Sumina ya dena tok koto. Sudah jarok. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran, pasera se acua le acan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla wa asatizatuna al-kurama, nakhussu bidhikrihim. Yang sangat saya muliakan guru kita bersama, Dr. Kiai Haji Abdullah Fakir SE ME. Beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Khairat beserta seluruh jajaran majelis keluarga, saya hormati dan saya taati. Wa matta'anallahu bituli hayatihi bisihhatin wa afiyah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid darain, amin ya mujibas sa'ilin. Yang mulia Kiai Haji Jama'i Makmur, Kiai Haji Musleh Muallim, Raden Kiai Haji Abdurrahman Yasin SAG MHI, Kiai Fakhruddin, Kiai Zulkarnain, Gus Haji Azhari, Kiai Haji Sufyan, Kiai Hadiri Al-Maduri, juga tidak lupa Kiai Abdullah Nur Iman, dan seluruh para kiai yang hadir. Mohon maaf apabila ada nama yang tidak saya sebut, karena dan gula tak oning da asmaipun. Namun meskipun tidak saya sebut secara rinci, sedikit pun tidak mengurangi takzim dan hormat secara pribadi. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Al-umara yang hadir pada kesempatan malam hari ini secara istimewa, Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Andes Kiai Haji Satukihuddin MSI, juga beten kaula hormati, beten kaula takzimi.
juga Dandim 1203, Kapolres Ketapang, juga Kapolsek Banua-Kayung, Koramil, juga Lurah Kauman, dan seteja aparatur negara yang hadir tanpa terkecuali, dan juga seluruh jajaran kepengurusan NU yang hadir, juga dari Medik TV, pasukan TNU atau Tentara Nahdlatul Ulama garis miring Banser yang ikut menertibkan terlaksananya acara pada kesempatan malam hari ini, dan juga tidak lupa adik-adik santriwan santriwati yang hadir dan seluruh para muhibbin, hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, kita oleh Allah pada kesempatan malam hari ini dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Lebih-lebih kita berkumpul dalam keadaan taat. Mudah-mudahan kita tidak hanya dipertemukan di dunia, tetapi kita tetap disatu padukan sampai di akhirat dalam keadaan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya dipertemukan pada malam hari ini, yang pada malam hari ini adalah kedua kalinya, tapi manterno lia epatapangki, dengan harapan semua yang hadir oleh Allah dipanjangkan umurnya. Amin. Ambil dupa di pinggir kali, nyampai di kali membeli roti. Kita berjumpa kali ini sudah yang kedua kali. Itu artinya sampian belum mati. Biamun mati kan lo atau mau boleh, Bu. Itu akina man terlancang umur sebarokah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat dan salam ini mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini menjadi manusia yang nanti di mahsyar berada di bawah naungan sorban biru kehijau-hijauan milik Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan artian kita semua mendapatkan syafaat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, maka pada harlah Pondok Pesantren Mambaul Khairat yang ke-20 dan juga menyambut harlah NU yang 103 dengan tema membangun generasi tanpa narkoba dan juga menjalin ukhuwah dan menjaga ukhuwah antar kita, baik antar agama, baik antar manusia atau antar bangsa. Maka dalam hal ini ingin saya sampaikan apa yang pernah disampaikan oleh ulama-ulama kita dalam kitab-kitab mutawwalat, bahwa narkoba ini bukan hanya mengambil masa depan anak-anak kita. Narkoba bukan hanya menghancurkan bangsa dan negara, tetapi narkoba ini dikhawatirkan oleh ulama, orang yang mengkonsumsi narkoba ini nanti bukan hanya masuk neraka, tetapi tidak pernah diangkat. Dalam artian orang yang mengkonsumsi narkoba ini dikhawatirkan su'ul khatimah. Semua perbuatan dosa itu nanti dijanjikan masuk neraka, tetapi ketika dosa itu sudah disiksa oleh Allah, maka pelakunya akan diangkat dan dikembalikan ke surga, kecuali orang-orang yang mata ala su'il khatimah, orang-orang yang mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam, maka dia abadal abadi, selama-lamanya di neraka, tidak akan pernah diangkat oleh Allah, tidak akan pernah dipindahkan ke surga, dan selamanya masuk neraka. Dan salah satunya yang diancam dengan neraka abadal abadi adalah orang-orang yang mengkonsumsi narkoba
manter tak tepak keluarga. Mudah-mudahan tidak termasuk kita, mudah-mudahan tidak termasuk anak-anak kita. Amin Allahumma. Beda sangat. Ada 9 perbuatan, ada 9 kelompok nanti yang kata ulama, kalau pelakunya terus menerus dan tidak kembali kepada Allah, tidak tobat kepada Allah, maka sangat nih kemudian eko betere mati dalam keadaan kafir pada Rabu. Mun mati kafir, kalau kafir maka tak kira ongke dari neraka. Manter gula benajunan selamat kapi. Amin. Aslina manusia ini kamu ni suruh bagus kapi tak bisa. Nggih? Kalau disuruh baik semua enggak bisa. Karena Allah yang menyatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah." Allah sudah memberikan kitab, Allah memberikan rasul. Manusia itu tetap terbagi menjadi 3. Dia selok lagi katela. Allah saraan kakek yu. Kakek mau nakalungan raja je magila sing mahal. Aduh suap kau bah. Allah. Manusia itu sudah diberi Al-Quran, diberi Rasul, diberi ulama, tetap akan menjadi 3 golongan. Wa minhum, yang pertama itu adalah zalimun li nafsi, orang yang kerjanya hanya zalim saja, hanya maksiat saja. Ini kata ulama Madura, kalau diibaratkan hewan, ini termasuk wangguang. What do you know wangguang? Al-wangguang huwa alladhi ya'kulu tamanco awacalatonga. Wangguang nikah seedar cuma 1 at-tamancu, 2 at-calatu. Bahasa apa nih kak? Sebenting ngerti pun. Bagi ku dengan kui bahasa Arab pun tak ngerti percuma kia. Ada yang nggak ngerti? Baik. Wangguang ini adalah hewan yang makannya 1 temancu, 2 celatung. Napa bahasa Indonesia temancu napa? Oh, kotoran ayam. Kenapa kau tidak menjawab, Roma? Apakah kau sudah lupa padaku? Astaghfirullahaladzim. Maka oleh karena itu, hanya kepada Allah cak gelap mbak suruh mulai bi gula marin mungkin Abdullah Nuriman ni kan makin lana tak kira pemulai belana beri tongkat ni kata kau pinta boleh pun selain beri 2 doa kita termasuk suara keben ketong ketem ya ngamen ni kok jadi kemudian ke surga berkat ke Nuriman bakunda iya ke surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi manusia itu gak mungkin baik semua, gak mungkin. Kelompok ini kata Allah, zalimul li nafsi. Kenapa kok zalimul li nafsi? Zalim kepada diri sendiri. Orang yang mengambil harta orang lain, dia tidak zalim kepada orang lain, dia zalim kepada dirinya sendiri. Orang yang menipu orang lain, dia tidak zalim kepada orang lain, dia zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa kok zalim kepada diri sendiri? Karena Allah yang menyatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kau berbuat baik, kebaikan itu bukan kepada orang lain, kau berbuat baik kepada dirimu sendiri. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat kepada orang lain, sebenarnya dia telah jahat kepada dirinya sendiri. Karena baik dan buruk itu hanya akan kembali kepada pelaku. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua yang hadir, kita tidak termasuk kelompok yang pertama ini. Amin. Kelompok yang kedua, muqtasid. Ini kelompok yang sedang-sedang saja. Pengajian hadir, solawatan paling depan, istighosah nangis, mulena ngicok sandal.
Ini andaikan hewan termasuk lalat. Lalat itu roti mau, pecarin dujan. Ya sepenting lah iyalah kalau. Makanya kata ulama, minas su'bi idqanudz dzubab an-zuhura ajmalu minal qumamah. Perbuatan tersulit itu adalah meyakinkan lalat bahwa bunga itu lebih bagus daripada sampah. Sampai sekarang belum ada ulama yang mampu memberi peringatan kepada lalat dan meyakinkan lalat bahwa bunga itu lebih baik. Lalat itu tetap yang baik dia hinggap, yang buruk dia hinggap. Ini juga mudah-mudahan tidak termasuk kita yang hadir. Amin. Kelompok yang ketiga, ini insya Allah yang hadir ini. Amin. Yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Kelompok yang hanya mau berbuat baik. Kelompok yang hanya melakukan kebaikan. Yang dimaksud bukan tidak pernah salah. Karena tak seorang pun dalam dunia. Ayo. Yang dimaksud kelompok terbaik bukan tidak pernah salah, tetapi at-taibu minad dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang kembali kepada Allah dengan taubat, kaman la dzanbalah, persis sebagaimana tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Gelas ini ketika pecah disambung kembali pakai lem, maka akan tersambung, akan utuh, tetapi akan ada bekas bahwa ini pernah pecah. Tetapi orang yang pernah melakukan dosa lalu dia bertaubat kepada Allah, jangankan dosanya tidak diampuni, tidak ada bekas dosa pun yang ditulis, sehingga kaman la dzanbalah, sebagaimana dia tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir termasuk minat taibin, orang-orang yang kembali kepada Allah dari dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Makanya kembali saya sampaikan, kalau kita mengharuskan tidak pernah dosa sama sekali, gak mungkin. Tetapi yang paling penting, mudah-mudahan kelompok pertama dan kelompok kedua itu bukan kita yang hadir. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang nomor 3. Amin Allahumma. Berdesangak para Rabu, ada 9 perbuatan ini, 9 kelompok yang melakukan 9 perbuatan ini. Ini kata ulama dikhawatirkan mata ala su'il khatimah, akan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Kalau mati tidak membawa iman, maka tidak ada harapan untuk keluar dari neraka. Abadal abad, dia akan selamanya di nerakanya Allah. Ya bagua debuna ulama debu senika. Yukhsha ala khitami man takallama halal adhani aw asa'a muslima aw aqqa aslan aw ta'ata khamra aw istakhaffa fi sholati amra wazida man yashrabu lid-dukhani muntashiqan fi majlisil qur'ani aw akala ar-riba wa malan lil yatim zulman wa man yafirru min kulli alim. Ini 9. Yukhsha ala khitam, kata ulama, dikhawatirkan kembali kepada Allah dalam keadaan iman terlepas dari dada kita, mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan mati kafir. Yang pertama, man takallama halal adzan, orang-orang yang berbicara padahal di masjid dikumandangkan adzan. Mun tempona adzan, semua kesibukan kita berhenti dulu. Kenapa kok demikian? Azan ini adalah panggilan Allah, hanya saja yang mewakili adalah manusia. Azan ini Allah yang memanggil. Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Eja, bimpian. Siapa azan jaga naik masjid? Tahu. Harap baca eja wa pabik sambian. La haula wa la quwata illa billah. Azan itu semua jawabannya cukup mengikuti apa yang dibacakan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai cukup bilang Allahu akbar, Allahu akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Diikuti. Cuman pada kalimat hayya 'alas shalah ini berubah, bukan mengikuti hayya 'alas shalah tetapi dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kenapa kok tidak diikuti? Kenapa kok dijawab berbeda? Karena hayya 'alas shalah itu ajakan untuk sholat. Kalau di masjid hayya 'alas shalah sampai ikut hayya 'alas shalah, berarti kedua-duanya sama-sama mengajak, gak ada yang sholat. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Jawab hayya 'alas shalah, maju siapa aja ngai. Jadi saya masjid ben saya Roma pada tak apa jeng pada ngacekap pi. Pada ben solawat yuk. Saya sering dengar loh solawat. Ketika ada acara solawat, lalu dari atas sallu 'alan nabi Muhammad. Nah, kan jawabannya sallu alaihi. Ini kalau dijawab sallu alaihi gak ada yang baca solawat. Ya tas ngacek ibaba ngacek kia. Sallu baca solawat sampean kapi 'alan nabi Muhammad ke Nabi Muhammad. Jawab sallu alaihi. Iya kan kalian baca solawat ya. Apa kan oke kan? Makanya kalau lagi azan, yang pertama pembicaraan dihentikan. Kalau ada yang main HP beri peringatan. Cong, sabak ke lu HP nana, sabak ke lu HP nah. Kalau lagi nonton TV, TV-nya dimatikan. Kalau TV-nya tidak mau dimatikan, itu di remote di bagian samping paling atas ada gambar speaker disilang. Itu namanya silent. Silent, oning silent. Ngakan jagung banyak geluh. Silent. Apa? Sekelen nih kok. Silent. Apa tak tuh silent? Silent ben sekelen lain yuk. Mun sekelen ke bawah tak lebih bisa. Mun silent di atas lesor. Itu silent. Jadi mun sampean niku TV Pak Lebur dah. Tak ipati enna bulan tempo na berita. Cek pate keng cek pemo. Jadi timun tempo na adan sampean dekah. Meskipun TV-nya tidak mati, suaranya harus diheningkan. Pemirsa, telah terjadi kebakaran di rumah sakit, 3 dokter terbakar dan 3 mayat melarikan diri. Menikah beliau nggak terbilum pentong buka kemarin. Loh, ini panggilan Allah. Hanya saja yang mewakili panggilan ini manusia. Makanya muadzin itu sangat tinggi derajatnya karena dia melakukan panggilan yang sebenarnya panggilan itu adalah panggilan Allah. Makanya muadzin ini sampai orang yang tukang adzan ini dalam hadis satu, ketika mati dikubur tidak akan hancur jasadnya. Termasuk golongan khamsatun lam yudawwat fi qabriha. Ada 5 kelompok yang di kuburannya tidak akan hancur. Yang pertama, al-muadzin al-muhtasib. Muadzin, tukang adzan. Tapi dengan syarat al-muhtasib. Dia tidak dibayar. Dia lillahi ta'ala adzannya, tidak hancur. Yang kedua, al-muadzin al-muhtasib atwalu a'naqan yaumal qiyamah, kata Nabi Muhammad. Muadzin, tukang adzan yang tidak dibayar, nanti lehernya paling panjang hari kiamat. Tapi ini kajian pun ulama ahli hadis, ini bukan panjang secara hakiki. Benih pan tukang adzan pasti tipe ngak dai. Ambu kapi tukang adzan marina. Enggak, perlu saya jelaskan. Makanya hadis itu harus kita tanya kepada ahli hadis. Kalau kita tidak tanya kepada ahli hadis nanti bisa rusak ini. Ini atwalu a'naqon, ini bukan lehernya panjang, tapi di mahsyar nanti sekarang yang matahari miliaran kilometer, nanti di mahsyar itu matahari yang begitu jauh. Pada saat itu matahari ditajak. Iya, tajak maksudnya. Iya, korang ngerti apa? Ih, sebel deh. Iya, apa maboy tajak. Mau ditarik yang ku beca bikangnya. Sehingga di mahsyar semua manusia itu berkeringat. Nah, keringat manusia itu macam-macam. Ada yang sampai lutut, ada keringatnya yang sampai perut, ada yang keringatnya sampai leher, ada yang keringatnya sampai hidung, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tergantung amalannya masing-masing. Kalau sekarang kan kalau kita itu tenggelam tergantung tinggi badan. Yang tinggi selamat, yang pendek tenggelam. Mahsyar bukan seperti itu. Mun paharinjang selamat pandai tenggelam, engkau tenggelam bik tibian budak. Cagelak.
Jadi budian ini kebenis ini ketergantung amal. Jadi meskipun bukan masalah tinggi pendek, napa jangan amal lah budian. Lah kata ulama ahli hadis, atwalu a'naqon yaumal qiyamah, yang dimaksud al-muadzin atwalu a'naqon, paling panjang. Sekalipun semua di mahsyar nanti kepala itu tenggelam dengan keringat, al-muadzin ini tidak pernah tenggelam. Ketika keringat itu naik, maka kepala muadzin semakin naik. Ketika air keringat semakin tinggi, maka kepala muadzin tetap ada di atas keringat. Makanya dikatakan atwalu a'naqon yaumal qiyamah, paling panjang lehernya di hari kiamat itu adalah tukang adzan. Tapi tak langkong, kor abajang. Oke, adzan mun abajang. Putun. Putun. Saya pernah itu di Madura. Saya ceramah jam 10, jam 12 pulang lewat masjid. Hayya 'alal falah. Saya bilang supir, yuk bajang dulu. Masuk masjid, kendaraan saya parkir, saya masuk kamar mandi, wuduk gula. Masuk ke masjid, hilang mulai sadar. Orang yolok, saya ngolok gemet. Temu bikong kekek kopeng abi kok. Terus kadang nggak nih, kini bang logik nyampit, mak mulai, cok tang tugas mari kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, ini perbuatan yang sangat gampang sekali, bahkan mungkin sering kita lakukan, tetapi akibatnya sangat fatal. Oleh karena itu, saya sampaikan sekarang, kalau adzan, semua kegiatan kita hentikan. Saya pun ceramah, kalau adzan, saya berhenti. Apapun kegiatan kita, kalau sudah adzan, hentikan dulu. Kalau kita main HP, kalau memang harus main, jangan sampai bersuara. Agar suara HP kita tidak menyaingi suara adzan panggilan Allah. Sampai-sampai al-muadzin atwalu a'naqon yaumal qiyamah. Atwalu a'naqon. Paling panjang lehernya. Tapi ingat, hadis itu harus ditanyakan kepada ahli hadis ya. Jangan diartikan. Karena ada sekelompok pemahaman yang berbeda gara-gara hadis diartikan sendiri. Salah satunya, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadayhi fala yad'aha hatta taqdiyah hajatahu minha. Al-hadis, kalau gak salah hadisnya seperti itu. Ini hadisnya sahih. Apabila di antara kalian mendengarkan suara adzan sementara wadah sudah ada di tangan dan kita sudah mau makan, maka jangan kau letakkan sampai kau menyelesaikan hajat dari makanan itu. Akhirnya hadis ini dijadikan sebuah dalil kalau ada orang sahur setelah kita mau makan, lalu ini sudah kita masukkan ke lisan kita, lalu Allahu Akbar, maka boleh kita tetap makan, tetapi kita tidak boleh menambah apa yang ada di makanan kita yang sudah ada di piring. Jadi mun saya lebeden ka oleh gulunyuk pakun. Jadi mun saya tekuk terus lagi. Ada pemahaman seperti ini. Ini gara-gara hadisnya sahih. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menggunakan hadis ini. Cuman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu setelah meneliti dari beberapa ulama hadis, ternyata di zaman Nabi itu muadzin itu ada dua. Jadi subuh itu adzannya 2 kali. Kalau yang adzan itu adalah Abdullah ibn Ummi Maktum, ini namanya adzannya adzan tahajud. Kalau yang adzan Bilal bin Rabah, itu adalah adzannya subuh. Makanya sekarang sampean kalau ke Makkatul Mukarramah, sampean kalau ke Madinah, itu adzan 2 kali sampai sekarang. Jadi hadis ini bukan adzan subuh, tetapi adzan yang untuk tahajud. Jadi mun pah sampean meneguk pereng saya pereng oleh apa tadi kerja masang boleh. Ya gua leguk mun pasanya aman sampean. Ngalak budak esek kacang sampean. Ketika adzan kahakan. Ya mungkin sampai asar tak kira mari kahakan sepenting jak nambah lah gemet saya gedeng je. Jadi harus bertanya kepada ahli hadis. Sama dengan hadis gini, ada hadis kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam shadda mi'zarahu fi ashril awakhir min Ramadan. Nabi Muhammad kalau sudah masuk tanggal 21 Ramadan, shadda mi'zarahu. Nabi Muhammad mengencangkan sarungnya. Mun masuk tanggal selekor, Nabi Muhammad masukkan sarungah. Ini sampian jangan salah paham. Lalu bilang sama keluarga, tanggal selekor kana masukkan sarungah.
Bukan, kata ulama ahli hadis, Nabi Muhammad kalau sudah masuk tanggal 21 itu tidak tidur dengan istrinya, tetapi semalaman berada di masjid i'tikaf. Jadi syadda mi'zarahu, mengencangkan sarung, itu maknanya tidak tidur dengan istri. Ini nak pakai sarungnya pasakan manusia leber buka. Kan mere. Ini pakai sarung alor ke masjid. Jadi makanya hadis itu harus kita kembalikan kepada ahlinya, karena idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Kalau sudah bukan ahlinya yang berbicara, maka nanti akan salah, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah kalau sudah pondok pesantren manbaul khairat, kalau sudah pondok pesantren insya Allah saya pangki, saya keluar, saya bodai dalam, insya Allah pun sesuai kelaban panapa saya jadi Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Lihat setengah jam lah. Langga, ini kan 9. Jadi mun situng setengah jam, kira-kira mun sanga ibahas kapi 4 jam setengah ceramah gula. Tak apa-apa. Sampai bila gula ceramah? Oh, sampai subuh. Ada kenyang ku peburung kau bika kayu. Pas malam tak tidung sekali. Hah? Engkau semalam merojak tidung sekali. Hanya kuwek-kuwek dengan. On, situng. Al-kalam indal adhan itu khifa min su'il khatimah. Mancer nah. Amin. Mudah-mudahan bisa diingat, amin. Mudah-mudahan bisa disampaikan kepada keluarga, amin. Ini pekerjaan yang mungkin sering kita ulang, namun bahayanya sangat besar. Satu. Yang kedua, au asa muslimah, menyakiti perasaan atau menyakiti badan sesama Islam. Atau di negara kita yang negara hukum ini tidak hanya umat Islam, tetapi kita berada dalam keanekaragaman. Tadi sudah disampaikan kita harus menjaga kerukunan antar bangsa. Kita berbeda-beda, tetapi meskipun berbeda-beda kita itu satu tujuan. Kita bineka tapi tunggal. Kita berbeda-beda. Di Indonesia ini suku saja itu lebih dari 1.300 suku. Lain betisnya. Rame agak buk. Kita memang berbeda, tetapi perbedaan ini kita harus jadikan sebuah pelengkap antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan yang ada bukan untuk menjadikan kita saling menjauh dan bermusuhan, tetapi perbedaan ini kita jadikan sesuatu yang bisa saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Al-ittihadu yujidul quwwah wal quwwatu tudminun najah. Bersatu kita kuat, kalau kuat kita akan sukses. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Ngasih kok. Udah coba. Tangan kita ini kan beda-beda, betul? Ini kan lain, ini kan gini. Ada pulempul. Apa namanya? Oh, jempol, iya, ada jempol. Ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada kelengkeng kancana anggur. Tikentik. Linking. Ini kan tak ada nih kan. Lu jangan harap kita semua harus sama, gak mungkin sama. Lah kalau semuanya sama, coba pernah kita bayangkan mun lemak ni kayak sena pol kapi. Are pol. Pan pol kapi bedem are. Pak landu ngantok landu. Bebandak kan lu. Makanya Islam yang mengajari la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan pernah menghina orang lain meskipun tidak sama, karena setiap seseorang punya kelebihan masing-masing. Kita itu sama di mata hukum. Kita yang Islam ini sama di mata Allah. Di hadapan Allah kita sama. Semuanya kita sama, tidak ada beda. Betul? Meskipun kita berbeda hanya untuk saling melengkapi. Jempol ini paling pendek, jangan dihina. Meskipun paling pendek ini tugasnya mulia, maka paling pandai cak cokocoh. Mun beda kiai ini kesingater. Ngiring kiai, ngiring.
Ini paling pendek tapi saya ngatur mun beda kiai nikah. Nikah paling renjang, paling lanceng. Kengcek pangatur kiai dia. Kamar mandi di mana? Lurus kiai, belok kiri, belok kanan, kiri kan. Ternyata ini yang dalam kitab bisa dilakukan oleh mafdul tapi tidak dilakukan oleh fadil. Sering jangan tak patuh saya pandaan para tu. Bah, maki dak pandai. Iya dak. Maksudnya jempol. Lek jempol maksudnya. Ara maki dak pandai cak gerar dia. Bah, jempol pentong sekali bi kok bentukan. Jempol. Makin lanceng mun lecak aku. Nah, pergi Abdurrahman. Nah, ini Medik TV. Mohon klarifikasi setelah acara ini. Ini sudah mengarah kepada pencemaran nama baik. Makin lancang mun lecak. Maksudnya jari tengah. Ini sudah pendek kecil. Tina jak cokocok. Hari pengatur kiai tak bisa deh. Maka tak bisa jak dengan mun elong getel desi makan. Mun kopeng getel sah, pasti tar saja dia. Hari ya makan potar kiai. Coba kayak elong purdu makan elong. Betul. Kita itu tidak sama, tapi jaga kerukunan. Setiap kita ada kelebihan masing-masing. Betul. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Tak ada titik orkes man. Minta India kaki le. Dia sering matura minta lagu India. Si India setelah lagu matura. Sumina ya dena tok koto. Sudah ya roh. Mi amu nyepetek kene ngitek kaki mana kene. Si India lagu matura, si matura minta lagu India. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran, pasera se acua le acan. Mohon maaf, saya tidak sengaja. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, tore, pertama, mun beda adan tore jawab lagi. Tore kuleban sampean jaga cek masake pada Islam lagi. Jangan suka mencari-cari kejelekan orang lain. Biarkan dia jelek, urusan dia dengan Allah. Urusan kita jangan kita mengotori hati dengan menjaga kejelekan orang lain. Kalau ada orang punya sesuatu yang tidak baik, itu urusan dia dengan Allah. Kalau kita mencari-cari kejelekan dia, maka kita sebenarnya membuat kejelekan diri sendiri untuk Allah nanti dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Jadi, tikal. Sampean tak usah waktu gojong aja. Junjuk king tang tetang kuriking cerai oku. Tina cerai gading tibi lo papa. Nggih.
Tak usah jaga beni tatang ke cerdik yang sampian troi beri. Mun sampian lo troi beri, orang lo kene kocak cerdik. Udah coba sampian. Sampian tidak akan pernah mengatakan Khalil Yasin ini cerit. Ya cerek maksudnya. Karena sampean tidak pernah berharap dari Khalil Yasin. Tapi kalau sampean punya tetangga, sampean berharap dikasih, berharap diberi tapi gak diberi. Sampean bilang, cerek. Bukan dia yang cerek. Mbian ngarep gelu. Lagian kalau punya tetangga itu kikir, ya. Sampean itu gampang. Jangan sampean membahas dia tapi dia tuh kurang. Jangan. Bisa saja dia itu pelit. Karena membalas pelitnya sampian kepada dia. Tak lebih betul ya kau. Dia orang ngalantar lah. Coba kalau sampian itu tidak pelit. Kalau sampian selalu ngasih tetangga sampian yang tetangganya pelit. Dia akan berubah. Tidak akan pelit. Lari beri itu. Auba tak kira cerai. Tak berjaja. Otiaki. Mun kelero. Entari gula kamatura. Tapok colok gula. Korten genten. Pacerek tetangga mun pian diberi itu ambus cerek bu. Tetangga nembian cerek. Coba besok kasih ayam goreng. Pakun cerek du malam atre bakso. Pakun cerek telo malam atre sate. Pakun cerek pak malam atre rawon. Pakun cerek 5 malam beri ide onde ide lem SM mercon peto. Mak lialet tu colok si cerek aja. Ya mun tak beri 5 kali pakun cerek bola beni orang up tetangga aja bu. Cak koceng ibri cukup sekalian penyelekek marina. Artinya dia remah. Gak mungkin pah tu ke ibri 5 kali pekun cerdik ni tak mungkin. Cak koceng ibri cukup sekalian entar marina. Pah orang mari ibri macam tak mungkin. Coba perbaiki sampian kepada tetangga. Tetangga akan baik kepada sampian. Sini ke maksudnya. Benih pahiro meliaki merconongku. Jadi tak mungkin. Jelas yang jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon. Berapa bon? 5 menit ago. Loh saya tanya yang 9 kan ada 9 yang menyebabkan su'ul khotimah. Sudah saya sampaikan ada berapa poin? Ada berapa? 2. Senomor telok. يخشى على ختام من تكلم على الأذان أو أساء مسلمة أو عق أصلا. Orang yang menyakiti kedua orang tua. Ini khifa min su'il khatimah. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang menyakiti kedua orang tua kita. Ayah kita lebih-lebih ibu kita. Hati-hati. Beni tak oleh gula ben sampian ni kegelero, beni tak oleh gula ben sampian terkadang ada selisih paham. Tapi mun karing tua, mari salah, tuli minta sapa? Tuli minta sapa ora para rabu. Tuli abeli, tuli minta sapa ora mun karing sapa. Tengate, cek pepada ben kasih lain. Kamate kafir para rabu. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua lebih-lebih kepada ibu. Ini dikhawatirkan mati dalam keadaan kafir. Jangankan kita yang bukan siapa-siapa. Dulu ada sahabat yang ibadahnya luar biasa, namanya Alqamah. Alqamah hampir mati dalam keadaan tidak membawa iman. Alqamah ini sahabat. Alqamah ini ibadahnya luar biasa. Ketika Alqamah mau mati, ditalkin sama sahabat, la ilaha illallah. Alqamah ini kata gelem. Akedek Alqamah. Sampai Nabi Muhammad yang hadir, Nabi Muhammad yang mentalkin. Qul la ilaha illallah. Alqamah tidak mau. Rasul tanya, kaifa salatu? Bagaimana salatnya Alqamah? Salatuhu kada wa kada ya Rasulullah. Mun bajeng Alqamah ni tak ada. Mun kerosa kauman ni kak ibadah Nabi Alqamah ni tak ada nyapok kanjeng Nabi. Alqamah ni kemun Jumat, Kemis lah mangkat. Umpama. Kalau masalah salat luar biasa Alqamah. Kaifa saumuh? Puasanya gimana? Wa saumuhu kada wa kada ya Rasulullah. Puasanya luar biasa. Salat tidak bermasalah. Puasa gak bermasalah. Nabi Muhammad tahu ini pasti ada masalah yang lebih besar. Lalu Rasul tanya, orang tuanya masih hidup? Qalu bala. Betul ya Rasul, masih ada. Dipanggil ibunya. Akhirah Alqamah nikah.
Minta lagi siapa orang kanjeng Nabi. Ibu, ini Alqamah sudah mau wafat. Dia tidak bisa melafalkan la ilaha illallah. Barangkali pernah punya dosa kepada ibu. Saya memohonkan ampun Alqamah. Dalam keadaan detik-detik terakhir Alqamah mau mati tidak bisa melafalkan la ilaha illallah. Kalau Alqamah punya dosa, mohon dimaafkan. Apa jawaban ibunya? Ya Rasulullah, sampai detik ini saya tidak bisa memaafkan Alqamah ya Rasulullah. Kula tak bisa nyapora ke Alqamah ya Rasulullah. Andaikan Alqamah durhaka dari kecil, saya ikhlas. Andaikan Alqamah itu berani dari dulu, saya akan maafkan Alqamah. Yang membuat hati saya sangat berat, Alqamah itu durhaka setelah Alqamah punya istri ya Rasulullah. Alqamah ni kemun katan kula tak pada ben kebini na. Mun kebini na miseng mun ka kula meredeng. Alqamah mun kebini na paraten, mun ka kula cerai. Alqamah bini na imilaki kalong kula ijual. Bola kaki. Betul pa boleh kalau ngamat tuana. Oh enggak. Itu saya kasak todus. Nanti kita bicarakan baik-baik ya. Dan kula cai berang ke Alqamah. Cai pun kanjeng Nabi. Ya, kalau demikian berarti kita bakar saja Alqamah. Ini Alqamah enggak mati-mati, baca la ilaha illallah enggak bisa, kita bakar saja. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengkomando sahabat yang lain mengumpulkan kayu kering. Lalu dinyalakanlah api itu. Setelah api membara begitu besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Alqamah dilemparkan kepada api yang begitu besar. Ketika Alqamah mau diangkat, naluri seorang ibu itu tidak tega, lalu dia berteriak, "Ya Rasulullah, saya memaafkan Alqamah, asal jangan dibakar hidup-hidup. Alqamah itu anak saya." Setelah ibunya memaafkan, ditalkin Alqamah. Setelah ditalkin kedua kalinya, Alqamah mengikuti la ilaha illallah. Alqamah nyaris mati kafir. Setelah ibunya memaafkan, Alqamah mata ala husnul khatimah dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Ini Alqamah, ini sahabat Rasulullah. Pada remah gulaban sampian. Sebeni ustad, sebeni pintar, sebeni rasa gulaban sampian. Pah langka korang ngajar kering tua bila bimbu. Macam macam tak usah mati haram bagi audit tadi jerengkong macam macam. Lebih-lebih ibu ini luar biasa loh perjuangan seorang ibu itu. Coba sampean lihat. Kalau ibu-ibu ada pengajian di mana-mana, coba lihat. Bukan cuma ibu yang ngaji, pesawatnya ikut ngaji. Ada entok-entok yang hadir. Kenapa? Kalau seorang ibu pasti bawa anak kecil. Kadang-kadang kalau anaknya nangis, semuanya duduk dengan tenang. Dia haus berlari ke belakang. Dari jauhan tak ambu, dia magelang ngacir. Itu ibu. Coba mun laki, beda laki sing benak anak ini. Beda yang laki sing benak anak ini. Beda. Beda coba angkat mun beda sing guna anak ini. Tak kira beda mun laki tak kira beda guna. Oh beda wa ibu ditutunya. Beda. Menurut pengajian beda yang laki yang digunakan anak ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama yang laki perhatian. Kemungkinan kedua takut ke bini. Utama kemungkinan senomor telok bani anang tibi anang janda juga. Bukan beda lagu nah. Bagaimana merayu janda. Sudah jaro. Ambil anaknya oleh embuknya. Sudah jaro. Tapi seorang ibu luar biasa. Seorang bagi sambil gajah. Menter biasa engak ibu ni yang laki pada Rabu. Nika benih cuma urusan dosa le, benih cuma urusan dosa nika. Tapi urusan tak keongke dari neraka. Karena saya ngelakoni kamu tak tobat. Mata ala su'il khatimah. Eka mati kafir. Terselamat kapi. Yukhsha ala khitami man takallama halal adhan. Au asa'a muslima. Au aqqa asla. Au ta'atta khamrah. Saya nomor 4 orang-orang saya ada khamr, orang-orang saya minuman ada ingat. Enggak, ini cuma contoh. Disilin nih kok. Disilin. Enggak langsung dicuntang saja.
Astagfirullah. Rupanya kau memperhatikan, Rom. Allahumma sholli ala Muhammad. Minum minuman khamr. Sama ulama dinyatakan ini pernyataan ulama dulu masih yang merusak akal itu hanya khamr, hanya minum minuman keras. Sementara pada saat ini bukan hanya khamr. Maka penjelasan ini kata ulama, setiap apapun yang merusak akal, setiap apapun yang yuzilul aklah. Akal itu kan hilang ada 3. Ada satrul akli, ada taghtiyatul akli, ada syiddatil madrubah. Ini kalau dalam bahasanya kajian fikih. Kalau yang taghtiyatul akli, yang akal akan menjadi rusak, itu sebabnya salah satunya dengan cara minum minuman keras. Atau semua yang merusak itu masuk kategori khamr. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang merusak akal itu namanya khamr dalam kajian usul. Dan setiap khamr itu diharamkan. Dan setiap pelaku orang yang meminum khamr atau yang mengkonsumsi khamr, ini kata ulama, kalau tidak berhenti terus menerus sampai dia wafat, dikhawatirkan mata ala su'il khatimah. Kalau su'il khatimah, kalau mati kafir, pada bensadang kagaring togi bulu, tak kira ongke dari neraka. Bukan cuma khamr, tetapi narkotika dan sejenisnya, termasuk yang dikenal di masyarakat dengan gampang sabu-sabu. Saya orang saya ada sabu-sabu yang mengkonsumsi sabu-sabu, dia tidak berhenti, tak tobat tak abadi ke Allah, terus lagi sampai mati. Maka cepon ulama, eka mati su'ul khotimah pada Rabu, eka mati kafir, ku leku ketika mati iman tak kira cekak ide denah, manter selamat tak tepak dek kaula ajunan saja, amin Allahumma. Makanya memerangi narkoba itu bukan tugas Pak Polisi saja, bukan tugas dari Bapak Bupati, bukan tugas para kiai. Tak mungkin Pak Polisi ke tiap rumah sampian itu tiap malam menjaga. Gak mungkin para kiai mengkontrol dek ke setiap tempat. Tapi kalau setiap orang tua menjaga anaknya masing-masing, mun setiap orang tua aja ke petrana, aja ke pergaulan petrana, seperti apa yang dihimbau oleh Bapak Bupati tadi, maka insya Allah Ketapang ini akan selamat, akan bebas dari narkoba. Oleh karena itu memerangi narkoba adalah tugas kita bersama. Mun korokeng polisi, tak mungkin polisi ntar karo mana sampean tungideng. Kurang banyak kan polisi. Berapa jumlah masyarakat pah polisi ibiden tungideng. Berapa jumlah kiai, tak cukup. Keng mun setiap pering tua titi polisi, mun setiap pering tua titi kiai compong, jaga putrana. Insya Allah Ketapang ini bakal bebas dari narkoba. Mudah-mudahan demikian sebagaimana yang kita harapkan. Amin Allahumma. Jelas, jelas. Dari selamat tagapi, dari selamat tagapi, daripada berceragapi. Malah orang 7 menit. Nah, mensajuan. Mangkana bi kuliah ke balik ibu. Kalau yang menjaga itu cuma polisi, polisi kan tak mungkin entar kebiking mun setiap keluarga nih ke aja ke putrana. Insya Allah putrana sampean tak ngerti di bandar. Kan bandar kan putrana mpian ki ya. Mau siapa canggih betul ini. Pak polisi, nikah nih Pak polisi. Memang ucap betul sampean ki buru. Mun setiap ring sepuh mangkana jaga kan pergaulan kan, hati-hati pergaulan. Mangkene kok pergaulan luar biasa kak. Mangkana mangkene kesebahaya nih. Kemangkan debuna kanjeng Nabi falyandur amman yukhalil. Lihatlah pergaulan. Saya rasa kekancani kebahaya pada Nabi. Karena mangkene ke zaman tak berdiri zaman lambat. Dulu itu ada sebuah ukuran. Al bintu fis sunduk wal khabar fis suq. Kalau seorang perempuan ada di rumah tidak keluar-keluar, ini tanda perempuan solihah. Dulu. Sekarang ada anak cewek tidak keluar dari kamar. Ada 2 kemungkinan. Kalau gak video call, dia nge-live. Halo guys, jangan lupa tap-tap layar. 1 donat saya tulis di pipi, 1 tupis saya tulis di leher, dan kalau paus saya tulis. Mak tahu kok. Ya tahu lah kan kok niku kia.
Siap aja ge, siap merangi narkoba ki. Siap merangi narkoba. Siap aja ge putrana. Mun setiap ring tua aja ge putrana, mun setiap Roma aman. Polisi ini kata kira sadar lah kun. Mun setiap Roma nikah, aja ge kapi ring tua nebeng sebeng. Mun setiap keluarga. Ini bukan pekerjaan yang sulit kau ring tua saja ge. Kayak mun ring tua tak aja ge sepenting tang anak bojona ngakan. Cok makan cok kancan apa sih kalungan sepatu lauk tak tahu. Maka ini akan menjadi pekerjaan yang berat bagi negara kita dan juga bagi para kiai dan guru-guru kita. Karena pasti banyak. Jadi polisi tumpah ngurus orang saebu. Kayak mun setiap ring tua ngurus anang bang sebeng. Ini kebenih berat. Jadi dengan tiap keluarga cuma ngurus ning katelo ning kampa. Oleh karena itu, mari mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri dan mulai dari rumah kita bangsi bang. Sehingga kalau kita sama-sama kerjasama, kita akan terjadi tadi itu yang disebut dengan at-tawazun, akan stabil. Polisi akan bekerja di bidangnya, ulama akan bekerja di bidangnya, orang tua juga bekerja di bidangnya, saling menjaga. Kalau ada yang tidak bekerja, tidak membantu, ini hanya akan bekerja sekelaya. Sekelaja ya. Bahasa Indonesianya sekelaya. Ya tak kurang ngerti bu. Pon paham gitu? Nomor situ? Hah? Nomor situ? Nomor 1? Ada nih kok. Ada nih ke mati kafir. Siapa nyebitnya? Banser, pemulih. Berbicara ketika nomor 2 narkoba, menyakiti orang lah. Nomor 3 narkoba boleh, durhaka kepada kedua orang. Nomor 4 narkoba boleh. Iya bener narkoba. On. Yang nomor 5, agak saya singkat, ini sudah 1 jam. Apa cak kalah kali kok ngibecam ya? Bulan genteng yang ku gendeng kok bikin. Sorry ya. Yang nomor 5, awis takhaffa fis sholati amro. Orang-orang yang lalai di dalam sholat 5 waktu. Lalai saja ini khifa min su'il khatimah. Sholat tapi lalai. Bagaimana dengan yang tidak sholat? Tak usah bahas pon. Tak usah bahas. Ini kata santri sudah kias aulawi namanya. Yang sholat lalai. Apa yang dimaksud lalai? Sholat duhur tapi nabrak asar. Cangreng Bengkalan sarip. Asar nabrak ke maurib. Ngeding rib. Apa yang duhur oleh 2 rakaat pah asaradan. Jadi 2 rakaat beda duhur, 2 rakaat beda ya asar. Bagaimana sholatnya? Secara hukum fikih sholatnya sah tapi ma'al hurmah, hukumnya haram. Jadi bagi apa yang bisa setan gua? Yang bajang kak tangkan cekak kego. Hati-hati. Yang nomor 6, wazida may yashrabu lid-dukhani muntashiqan fi majlisil qur'ani. Yang nomor 6, orang yang merokok di majelis Al-Quran. Mohon maaf, tadi ustadznya siapa namanya? Yang kiraan? Nia Ramadhani. Ustadznya Nia Ramadhani tadi baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bawa umpama. Cukup Roma. Di atas baca Al-Quran, di bawah ada yang ngerokok. Ini satu majelis. Kalau di atas lagi baca Al-Quran, yang di bawah rokoknya matikan dulu. Pate egeluh. Ini satu majelis. Orang yang merokok satu majelis, ini khifa min su'il khatimah. Ini kata ulama. Paham gitu? Tapi kan atas bawah.
ini satu majelis. Kenapa kok ini ditaruh di atas? Karena agar kelihatan sama yang di belakang. Sama seperti saya dikasih kursi, mohon maaf. Saya tadi sudah pamit sama sesepuh, sama para kiai. Dan kula toju. Kula ni kagak toju. Karena kula sadar. Kula saya beri kursi ni bini keng mulja. Keng kene. Tadi yoncuk cerita na kula ni kang. Sehingga kalau saya duduk di bawah, gak kelihatan. Kalau saya harus berdiri, saya tidak kuat berdiri lama. Saya kecelakaan tahun 2004. Makanya saya kalau berdiri lama, saya gak kuat. Mancing abid tak kuat. Toju abid tak kuat. Keng munapang. Enggak maksud tak istirahat kiai, istirahat. Bohong. Kata ulama bukan cuma merokok di majelis Al-Quran. Mohon maaf karena ini hukum. Saya tentu harus menyampaikan gi. Kula kok cuma ada pak gi. Merokok di masjid juga hukumnya sama dengan merokok di majelis Al-Quran. Ulama ada yang membahas, loh orang aklul basol makan bawang putih itu kan baunya nggak enak. Itu masuk masjid cuma hukumnya makruh. Kenapa kok rokok haram? Seharusnya kan rokok itu di bawah makruh karena lebih gak enak bawang. Ini kata ulama salah satunya Syekh Ismail Osman Az-Zain Al-Yamani yang putranya Syekh Muhammad yang pernah hadir ke sini, itu menyatakan bahwa merokok di masjid ini bukan masalah bau, tetapi merokok di masjid itu istihza'an wa ihanatan lil masjid. Merokok di masjid termasuk dianggap menghina rumah Allah yang mulia. Makanya kalau di masjid itu kalau mau rokok keluar dulu. Nanti setelah rokoknya habis itu kembali lagi. Kalau di dak-undaknya bagaimana? Dak-undek maksudnya. Teras. Sama kata ulama fikih teras ini harim. Wa harimul masjid fi hukmil masjid. Harimnya masjid itu sama dengan masjid. Jadi kalau di dalam haram merokok, di ampirnya juga sama haram. Paham gitu? Oh, ini kan 6. Saya nomor petok au akalar riba. Au akalar riba, orang yang makan harta riba. Apa riba itu? Riba itu banyak, di kitab itu disebutkan kurang lebih ada 4. Ada riba nasai, ada riba yadi, ada riba. Tapi yang biasa ada di masyarakat itu riba fadl. Apa itu? Ngincam saibuh abeli sebelah 100. Mabuduk pese. Bada? Ada, mun ketapa ini sebanyak makompoi pese. Jadi budung lah buduk boleh. Antar bi Allah pada selamat amin. Nomor petok nomor belu wa malan lil yatimi zulman. Orang yang makan hartanya anak yatim zulman secara zalim. Saya sengakan harta yatim kelaban zalim itu nanti dikhawatirkan mati kafir. Makanya biasanya kita itu kalau muharraman mengumpulkan dana. Mohon maaf bukan di Ketapang, ada di suatu tempat itu mengumpulkan dana, lalu dana terkumpul 50 juta. Dibuatlah acara, dari 50 juta itu 15 juta untuk perlengkapan acara, 35 juta dibagi-bagikan kepada yatim. Cara seperti ini bukan mencari surga tetapi nyari neraka. Kalau harus ada acara, acara itu jangan ambil dari uang yatim. Mun beda pentas, terop, pengajian, jangan ambil dari uang yatim. Mungkin ki ngelaka pesen yatim tak usah acara, cer-cer pesen boy. Jelas. Saya tahun kemarin di Pamekasan di Madura saya sampaikan, saya nggak mau beda acara aja teman. Saya nggak sewa terop, tak boleh ngelak pesen aja tem. Sewa salon, tak boleh ngelak pesen aja tem. Konsumsi, tak boleh ngelak pesen aja tem. Pas nyampe di baba, untuk saya ceramah. Iya ternyata makan tuan nih. Repot saya nyampe deh gula. Mun jawab tak apa-apa, makin kok poton gia. Mun ajawab haram, engkau selo oleh. Baca gulis acara mabuk nikah. Cuman cak hukum di gule kebala. Meskipun untuk yang ceramah, gak boleh diambil dari punyanya yatim, gak boleh. Kalau memang tidak ada, meskipun yang ceramah, gak usah dikasih.
Pategas bi kula. Mun tak ada make acara mah tahu sabri. Keng pahibel, bi kula panitia na. Keng mun acara mah tak ibri. Kabela mulai ki ngonceng. Mak le secara maju tak repa-repen. Lah gak apa-apa terus terang Kiai. Gak apa-apa tak langkung Kiai dimohon kehadirannya. Ini acara yatim. Tapi mohon maaf sebelumnya Kiai, ini acaranya programnya BPJS. Gratis. Lah gula kan gampang jawab. Sapa lagi gula pentung telok waktu nikah kakaknya. Yang nomor terakhir, yang nomor 9, wa may yafirru min kulli alim, orang yang tidak mau kepada ulama, orang yang menghina ulama. Alhamdulillah di Kauman ada pondok pesantren Manbaul Khairat dan setiap tahun perkembangannya semakin pesat. Bahkan tadi sudah berskala internasional insya Allah karena sudah ada bahasa Inggrisnya juga. Oleh karena itu ini menunjukkan bahwa kita cinta ulama. Amin. Kita doakan guru-guru kita yang hadir panjang umur barokah. Selamat dunia akhirat. Sampian hadir mantir pada selamat. Mun sampian selamat, Holil Yasin tada sehari keluar. Kula sehari yaki. Mun kula selamat, sampian tada, sampian esari ya bi kula. Mun pada tak selamat, pada cek cungre seharian. Mun pada poton demah. Keng ter pada selamat ki. Keng pada takok make Holil Yasin. Kulan si acara ama jelas selamat. Apa tak temu? Kula sekir pikiran takok pah budian terbalik. Takok pah Holil Yasin saya masuk neraka. Pah sampean sehadir satu aja masuk surga. Siapa amin? Jangan pentong sekali biko. Reken kau masuk neraka bi tibi anda iya yu. Saya kata kok engkau masuk neraka pian masuk surga. Amin nih kok. Ih sebel deh. Arah ini tak yuk bertemu umur dah ada gila. Arah cek jauh beter pada selamat dah iya. Kata kok engkau masuk neraka pian setuju ke surga. Amin nih kok. Engkau ibu podo nih kata. Daripada selamat kapi. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan dan para kiai, saya mohon izin. Di Bangkalan itu ada satu tempat yang sampai sekarang tidak ada masjidnya. Ada masjid dah. Kulang ajeling kalau 11 jauh lebih sekilo reng Jumat. Saya membangun masjid di tempat yang tidak ada masjidnya ini dan sekarang sudah 1 bulan pembangunan. Mun sampean tak berak terus macam dana kerdus engki. Sampean dekik kaniat kebesada kana ring sepona sampun seta gi. Kaniat nyon tolong dek kabanser atau panitia plastik baca naki beni mun saya santri cek baca ni si beni santri ni ka baca ni nggih tore atas segala ikat na irep 2006 panganyol ela pakundai kaniat kebesada kana ring sepona deki nika sebagai ke masjid insyaallah kencerna akili ka ring sepona ajunan amin sallallahu ala Muhammad Pak aja Pak Khoso. Sallallahu minta tolong sandi plastik jaga. Aku plastik tak apa. Sebelah kasa. Sandi plastik. Laki ibu di sandi plastik. Mun santri tak usah Pak Banser. Yang santri jangan. Tore. Sallallahu mun ke santri cek berjalan ke santri. Selain pola kesokan. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Sallallahu alaihi Ya Habibi Ya Arus al-Khafiq
يا عروس الخافقين يا مؤيد يا إمام صلى الله على صلى الله عليه صلى الله على صلى الله عليه. Tak langkong motor asin ibu plastik ibu dia tak kok mulai tak sak-kasak. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu sallallahu alaihi. Terima kasih Anda yang telah membantu membawa plastik sabuk tekerdus motor sekelangkong, dan juga terima kasih Anda yang telah membantu semasang. Semoga Allah sabaring balesan. Semoga Allah sakante kalaban kente selangkong sampurna. Kalaban kente lebih banyak kente dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Sekali itu saya berdepak, mohon maaf tadi banyak bercanda sambil kerja. Sapor aki kaki, Mbak, nggih, nyuwun sapor lagi. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di kesempatan yang lain dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mendapat ridho Allah. Juga nyuwun sapor adik setuju para kiai saya hadir. Mana bi bener dari saya berdepak, kebenaran mutlak fadl dari Allah. Mana bi beda salah dari saya berdepak, kesalahan murni umbar karena kula putu ben enteng. Nyuwun sapora ben nyuwun pala resaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.